salah satu hal yang patut diperhatikan adalah masalah suku, agama, ras dan keturunan. Nah, sebenarnya moderasi beragama ini dalam pengertiannya tidak diri karena dia berat, dia menjadi penyumbang. Kita dituntut untuk apa ya namanya tujuan itu menciptakan harmonisasi antara beragama. Kita tidak bisa sangkal bahwa ada sekelompok, ada beberapa kelompok lagi di antara umat beragama. Saya tidak menunjukkan bahwa hanya satu umat beragama saja, tapi hampir di semua umat beragama itu ada yang dalam tanda petik dia agak radikal, yang punya pikiran bahwanya turun jalan yang benar, sementara yang lain itu salah. Moderasi beragama di sini beberapa tahun ini memang sengaja dilakukan supaya masyarakat kita diajak untuk menggunakan akal sehat, bahwa hidup harmoni di antara umat beragama sangat jauh lebih penting dibandingkan superioritas sendiri. Bahwa sebenarnya kalau yang saya pahami itu menjalankan syariat kalau pada Islam, dalam agama Islam itu adalah itu lebih kepada penerapan dalam diri. Nah, sebenarnya sih panjang kalau kita mau membahas format-formatnya, bagaimana Islam mengajarkan orang secara individual dan bagaimana syariat Islam diterapkan dalam keluarga, bagaimana syariat Islam diterapkan dalam kelompok-kelompok masyarakat, dalam negara, dan terakhir itu dalam soal kemanusiaan. Nah, kalau peran media, saya ulang lagi tadi, kami jelas bahwa harmonisasi umat beragama itu adalah sebuah keharusan dan media itu harus berperan penting di situ. Dalam artian ketika ada pemberitaan, ada informasi tentang sebuah pendapat sebuah kelompok yang jika tidak kira kalau ini kita sebabkan akan menyebabkan perpecahan, menyebabkan pertengkaran, menyebabkan konflik, media itu tidak akan muat. Sebaliknya, ya kita akan mendorong ikut memberikan solusi supaya ada pihak-pihak tertentu dalam hal ini ulama atau forum komunikasi antara umat beragama memberikan pengertian kepada kelompok-kelompok yang merasa pemahamannya yang benar bahwa kita ini hidup banyak golongan dan banyak agama. Jadi Parepare ini ada sekitar, kalau umat Kristen itu ada sekitar 5 ribuan, terus Hindu ada 800-an, Buddha dan sebagainya. Sisanya adalah Muslim. Dan dalam istilah negara kita semua orang setara, semua orang punya hak apapun latar belakang agama. Lalu kalau untuk dari segi kerjasama media terutama Parepos dengan pemerintah dalam memfasilitasi dialog internet dan program masyarakat itu bagaimana sih Pak? Kalau dalam kasus Parepos sendiri selama saya di sini kita sebenarnya belum pernah ada kerjasama seperti itu. Saya di Banjar itu kita kerjasama dengan balai agama, nah itu balai agama yang paling getol itu beragama beragama. Itu kerjasamanya itu biasa kita dalam seperti ini, melakukan diskusi, membahas hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat, bagaimana mencari solusinya. Kalau untuk Parepos sendiri mungkin ya nanti di suatu waktu, tapi kalau sampai sekarang setahu saya belum ada. Ya, kita tunggu kalau ada yang bekerja sama kita dalam bukaan. Apakah ada program dari pemerintah yang melibatkan media lokal dalam penjagaan kerukunan di masyarakat? Kalau
pemerintah kita punya pemerintah kota Pare. Tapi hal ini kalau moderasi beragama itu dia lebih fokus ke Kementerian Agama dan bulan yang baru. Kalau sampai sekarang belum ada, tapi kalau saya secara pribadi sangat berharap ada tetap ada kerjasama, karena kita tahu belakangan ini kan sempat viral perhadian itu ada salah seorang ustaz yang menjadikan poso sebagai sebagai poso, tahu tidak ada kasusnya. Itu dilatar belakangi oleh pendirian sekolah agama lain di sini ya. Yang ini kan hal seperti ini yang harus kita sama-sama jaga, karena saya seperti ini, saya punya pikiran, pernahkah ada orang yang muslim jadi muslim ketika dia tinggal di sekitar pesantren? Ataukah pernahkah ada orang muslim yang tinggal di sekitar tempat ibadah non muslim yang tiba-tiba menjadi non muslim? Itu kan semua diserahkan kepada kita. Bagaimana caranya kita menjaga akidah, bagaimana caranya kita mendidik kita punya keluarga, bagaimana menebalkan keyakinan bahwa agama kita lah agama yang benar. Dan dogma seperti doktrin seperti ini tidak hanya berlaku di agama Islam, di agama-agama lain juga seperti itu. Mereka yakin bahwa agama mereka lah yang benar. Jangan di antar agama, antar mazhab saja. Ini seperti yang kita ketahui kan, kalau masyarakat Indonesia itu hanya mengenali saja 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau kita belajar di Kairo, saya pernah sekolah khusus singkat di Al-Mustafa University di Irak. Itu ternyata mazhab itu banyak sekali. Ada namanya juga Syiah, ada Syiah Asy'ariyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada lagi mazhab yang namanya Ibadiyah, ada apa yang namanya? Kalau tidak salah ada 24 mazhab. Dalam satu mazhab saja itu kadang terjadi ikhtilaf. Nah, ikhtilaf inilah yang sering memunculkan konflik. Padahal ini kan hanya soal pemikiran, kayak seperti ini. Ada umpamanya dia Maliki kan, umpamanya. Sementara ada yang macam ini Syafi'i. Masalahnya kalau umpamanya ada Syafi'i dan Maliki, apakah saling merugikan? Kalau semuanya tidak sama dari punya pemahaman, apakah masa-masa itu pernah mengajarkan tentang bisa mencuri harta tetangga? Tidak ada kan? Tidak ada sampai sekarang. Jangan dengan antara kita sesama. Di agama-agama lain pun tidak ada yang mengajarkan bahwa bisa membunuh, bisa memperkosa, merampok. Tidak ada ajaran seperti itu. Artinya apapun kita punya pilihan terhadap sebuah masalah itu tidak akan merugikan orang lain. Ya, ketika kita sudah yakin bahwa masalah ini adalah masalah yang paling benar, kita akan saja. Karena tidak ada yang merugikan orang sebenarnya kan seperti itu. Cuma ada orang yang berpikiran bahwa ketika dia mengambil masalah yang menurutnya itu bisa mencelakakan diri orang lain, itu dia merasa terpanggil untuk memperbaiki orang. Padahal kan kalau kita secara logis sama bertanya, apakah kamu sudah yakin dirimu selamat? Terus kamu mengkritik orang bahwa dia tidak selamat. Seperti inilah yang sudah menjadi nafsu. Lebih menggunakan akal sehat dalam menyikapi hal seperti ini. Cuma bagusnya sekarang ini di beberapa kampus itu atau di beberapa kelompok sudah ada kegiatan kita bersahabat. Nah, itulah yang harusnya kita kembangkan, karena filsafat itu dia lebih memberikan orang terang berpikir. Kita yang namanya kita mencari sudut pandang yang benar. Nah, sementara kebanyakan itu orang itu belajar bersama, belajar juga. Kalau mereka sami awal saja kan seperti itu kan. Tidak ada daya kritis, padahal tahu tidak berarti besar pun yang diberikan pada siapa.
tahu betul akalah yang antara buat tapi kita semua. Akal itu tidak akan pernah membenarkan tidak menyerang orang lain, sebab umpamanya tidak muncul ada sifat-sifat yang kriminal seperti itu, akal tidak akan pernah membenarkan dan lain sebagainya. Kira apa yang kalau saya mengulas. Dari segi kebijakan pemerintah sendiri, apakah pemerintah akan memberikan kebijakan khusus untuk media dalam menyebarkan pesan moderasi? Sebenarnya sih tanpa kebijakan pemerintah mungkin saya bisa artikan intervensi pemerintah terhadap nasional atau teman-teman di sini tidak ada seperti itu ya. Artinya kita sendiri saja di media sudah ada yang namanya kode etik dan itu pada belasan kode etiknya dan salah satunya itu tidak boleh namanya salah sama sekali boleh karena itu tidak ada manfaatnya. Orang bilang bisa menaikkan rating kalau semuanya kita bisa saja kan, semuanya kita membuat ini kasus namanya yang kemarin itu saya itu yang di Parepare ada salah seorang ustaz, saya tidak tahu ustaz atau bukan ya, yang jelas pernyataannya sangat keras, sangat tidak bijak bahwa ini menjadikan Parepare sebagai bosok. Tidak dikatakan, tidak diberikan kebijakan oleh pemerintah, media tidak akan pernah mempertentangkan. Siapa sih yang tidak senang kalau antar umat beragama itu rukun? Siapa tidak senang? Kita punya tetangga Kristen, tetangga Buddha, tetangga Hindu. Ketika kita lebaran mereka datang, semuanya ke rumah membawa kue, atau ketika mereka Natal kita datang ke rumah mereka membawa manisan, membawa gula dan lain sebagainya. Siapa yang tidak senang dengan pola-pola interaksi sosial seperti ini? Masa orang gila kayaknya kan yang tidak senang kalau seumpamanya kenapa ini hukum kini antara umat beragama? Saya kira seperti itu ini. Meskipun sebenarnya tidak diintervensi oleh pemerintah, kita tetap mengatakan bahwa moderasi beragama ini adalah hal yang sangat perlu. Cuma memang alhamdulillah di Parepare atau wilayah kerja Parepos kita sangat jarang menemukan hal-hal yang bertentangan dengan moderasi beragama atau hal yang toleransi. Mungkin saja ada di tingkat bawah perselisihan pendapat seperti itulah tidak sampai mencuat. Nah, kadang inilah sekarang yang zamannya viralisasi sedikit langsung viral kan langsung booming. Itu harus disikapi secara bijak sampai kita terbawa emosi, tidak memakai akal pikiran kita karena mentang-mentang yang bersuara adalah orang seorang ustaz, tapi hasilnya akan orang saling bermusuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Kebijakan ini kita tidak akan mempertentangkan antara satu golongan dengan golongan lain, tapi sebaliknya kita akan mendorong hubungan yang lebih harmonis antara satu agama dan agama lain atau jadi bagaimana untuk bisa menghidupkan kerukunan antara personal, bagaimana bentuk model komunikasinya di tengah-tengah serba teknologi yang canggih sekarang? kalau berkomunikasi sebenarnya yang berperan penting itu adalah pembangunannya. Sebenarnya kalau saya tidak salah itu ya, saya tidak salah. Saya punya banyak wilayah tugas, saya jadi tempat-tempatkan. Nomor yang saya ingat ini yang terjadi di Parepare. Dulu itu ada namanya program bersih masjid. Siapa yang terlibat di situ? Masjid itu kan masyarakat, tapi secara spesifik yang terlibat di situ adalah banyak masjid. Mereka saling membantu ketika ada kegiatan seperti itu. Dan pada yang satunya lagi ketika hari Minggu, banyak masjid yang gereja membersihkan, atau ketika ada acara-acara di pura atau di kuil-kuil lain, itu saling saling membantu. Dan ini tidak
sudah banyak sekali contoh sebenarnya kita bagaimana harmoninya kerukunan antar beragama. Kita acara maulid tadi, kita orang dari agama lain datang membantu membuat kue. Seperti ini kegiatan-kegiatan kecil tapi dampaknya sangat luar biasa. Inilah sebenarnya peran-peran tokoh agama kita supaya terus menjalin komunikasi, supaya ketika ada masih bibit-bibit terus masih bara sebelum dia berubah menjadi api sudah bisa dipadamkan. Mereka ketika ada kita tidak bisa mengendalikan semua pikirannya orang, kan? Tapi ketika terjadi sebuah titik konflik, forum inilah yang harus turun. Dan saya kira di hampir semua daerah ada forum komunikasi agama. Yang isinya itu para pemikir-pemikir dari agama, mereka juga sebenarnya harus aktif, saling komunikasi. Apa yang harus ini supaya memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita ini tidak masalah, kita ini hidupnya harmoni, kita ini saling membantu. Dulu ada kan salah satu itu organisasi masyarakat, dan sekarang sudah dibubarkan. Itu kalau dulu ada acara, mereka yang menjadi agar bisnisnya gereja. Sama juga dilakukan oleh teman-teman dari itu. Waktu Indonesia sering diteror bom kayak gitu, mereka yang kan dia pasang itu untuk menjaga. Sehingga masyarakat kita ini sangat menghargai yang namanya toleransi antar agama. Banyak toleransi itu tidak artinya kalau di kita Islam ada tidak di agama-agama itu punya akidah tersendiri ya, masing-masing punya garis ambit dan bisa dilewati. Garis ambit itu kapan kita lewat ya kita makan kayak seperti itu kan. Semua punya garis ambilan yang sesuai dengan pemahaman agama seperti itu. Ketika diksir itu atau di negara Arab dalam suasana Arab, orang muslim semuanya yang bagian seperti sastra kelas. Jadi itulah banyak yang dipraktekkan di mall-mall, di Makassar kan, setiap malam dia di hotel apa semua. Itu juga kalau seumpamanya ada kegiatan hari-hari besar Islam kayak Unida, kayak Islamilan dan sebagainya. Orang-orang Kristen pun pegawai Kristen itu dia memakai apa namanya pakaian busana Muslim, hotel yang meskipun pemiliknya bukan orang Muslim, tapi dia menampilkan suasana Muslim dia di dalam hotelnya. Meskipun ini masih mungkin saja tujuan bisnis untuk memiliki orang, tapi tetap kita hargai bahwa hidup kita ini bagi kita kalau kita harmoni dan damai. Kalau dari segi tantangannya Pak, apa sih yang menjadi tantangan terbesar media dalam hubungan kerjasama antara agama Tantangan ya, sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk menjawab ini karena saya tidak terlibat langsung di forum tersebut. Tapi sejauh ini yang saya lihat itu kayaknya ini tidak ada tantangan karena komunikasi lancar saja. Kayak yang ada yang pengetahuan saya, ada para pekerja, para diskusi, tidak pernah ada silang pendapat yang dan sebenarnya yang harus ambil peran banyak di sini adalah kampus. Nah, intelektual di situ. Kita orang kampus itu yang aslinya berrelasinya yang kuat. Ketika tampil sebuah golongan satu dengan golongan yang lain, kita harus lebih banyak mengedepankan dialog. Namanya dialog antar keyakinan, faith itu banyak dilakukan di Makassar, di Jawa, mempertemukan, mencari titik temu. Tidak akan mencari titik bahwa satu ini satu agama dengan agama yang sama itu sebenarnya pendapat yang menurut saya keliru.
itu tidak seperti itu bahwa sama ini agama satu dengan agama lain. Tapi memiliki kesamaan iya. Kan beda kalau agama satu dan agama lain itu sama saja. Dengan kalau kita menyatakan agama satu dan agama lain punya kesamaan. Kesamaan di sini kan antara punya kesamaan dengan kita dengan kita sama itu. Apanya sama? Tapi kalau bilang punya kesamaan, jadi ya sama-sama perempuan, sama-sama cantik, sama-sama pakai jilbab, punya kesamaan seperti itu. Mungkin itu jadi pertanyaan yang terakhir. Bagaimana menurut Pak seberapa pentingnya moderasi beragama dalam kerangka kegiatan pemerintah dari Kota Parepare? Kalau menurut saya sangat penting, kita harus dipertahankan jangan mungkin sisa penerapannya masyarakat. Mungkin masyarakat tidak terlalu banyak tahu tentang apa itu moderasi beragama. Tapi ketika kita bilang toleransi itu banyak meskipun sebenarnya definisi toleransi dengan moderasi beragama itu tidak terlalu apa namanya sinkron. Kalau kita dalam toleransi, apakah toleransi berhubungan dengan toleransi beragama? Iya, sangat berhubungan. Tapi apakah toleransi beragama itu sudah jauh ke atas? Kayak seperti perbedaan antara simpati dengan empati. Simpati itu kita hanya bilang kasihan, ini kan, kasihan ini, dia ada musibah. Tapi kalau empati tidak, dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika saya merasakan dukanya orang, ya saya kan lebih banyak terlibat di situ, bukan cuma secara anak-anak saja dan segala muslim. Moderasi beragama ini menempati level tertinggi lah. Tidak sebenarnya masih banyak hal yang harus kita kenali, yang harus mengambil peran penting di sini adalah tokoh agama, tokoh intelektual di bagaimana caranya meyakinkan pada umatnya atau kepada jamaahnya agar jangan mencari-cari perbedaan. Dan perbedaan pasti ujungnya itu akan konflik. Kalau kita mencari perbedaan, kita cuma cari persamaan, cari kesenangan yang sama, cari hal-hal yang membuat kita bahagia bersama, cari hal yang membuat kita sama-sama damai. Coba bagaimana? Cari bagaimana membuat kita tidak damai, cari bagaimana yang membuat kita tidak senang, cari ini kan pikiran orang-orang kita sih seperti ini. Hanya saya yang harus mengambil peran yang lebih aktif. Sementara pemerintah tugasnya hanya fasilitasi, karena pemerintah punya anggaran, pemerintah punya fasilitas. Bisa saja mungkin tidak terjadi komunikasi karena fasilitasnya tidak ada, anggarannya tidak ada. Saya terima kasih banyak adik-adik. Saya pikir tadi ini apa namanya mau tanya-tanya soal media atau soal bisnis media itu terasa beragam. Untuk yang sering saya tahu. Mereka itu main dari teman-teman saya lebih